Kita ke sorotan kasus ledakan SMA N 72 Jakarta. Saudara, CCTV merekam detik-detik saat terduga pelaku ledakan yang telah ditetapkan sebagai anak berkonflik dengan hukum. Rekaman CCTV menunjukkan saat anak berhadapan dengan hukum memasuki gerbang sekolah hingga menjelang sholat Jumat. Anak tersebut membawa tas punggung warna merah dan sempat memantau situasi. Pada pukul 12:05 waktu Indonesia Barat, ia melepas seragamnya, lalu berjalan ke masjid sambil membawa tas dan menenteng senjata mainan. Tak lama kemudian terjadi ledakan. Densus 88 anti teror memastikan anak yang berkonflik dengan hukum di kasus ledakan SMA N 72 Jakarta tidak terafiliasi dengan jaringan teroris. Setelah dilakukan investigasi, Densus 88 menyebut tindakan ledakan di SMA N 72 murni kriminal umum, tak terkait terorisme. Sedangkan tulisan yang tercantum di senjata mainan adalah tokoh-tokoh yang menjadi inspirasinya. Terkait dengan jaringan teror, baik itu global, regional maupun domestik, dan sampai dengan saat ini tidak ditemukan adanya aktivitas terorisme yang dilakukan oleh ABH. Jadi murni tindakan yang dilakukan adalah tindakan kriminal umum ya. Ideologi yang tercantum di dalam senjata mainan tersebut di sini memperlihatkan bahwa ada inspirasi yang sedang di capture oleh ABH dari berbagai negara ya. Sementara itu, hingga kini polisi masih mendalami dari mana asal bahan peledak di kasus ledakan SMA N 72 Jakarta. Pemeriksaan asal bahan peledak belum bisa dilakukan karena anak yang berkonflik dengan hukum masih dirawat. Sesuai temuan polisi, ditemukan 7 peledak. Kemudian tadi ada pertanyaan dari mana sumber atau bagaimana ABH ini memperoleh barang-barang yang dibutuhkan tersebut. Dalam hal ini kami masih menunggu dari ABH tersebut karena sampai dengan saat ini yang bersangkutan masih menjalani perawatan. Polisi menyatakan proses hukum terhadap pelaku ledakan SMA N 72 dilakukan berlandaskan sistem peradilan pidana anak. Untuk proses hukumnya tentunya kita punya aturan main sebagaimana tadi disampaikan oleh Bu Margareta dari KPAI, ada Undang-Undang Perlindungan Anak dan ada sistem peradilan pidana anak. Kami akan mempedomani undang-undang tersebut. Dan kita akan mencari yang terbaik untuk hak dan anak-anak kita ke depan, baik itu korban maupun anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri memastikan kondisi SMA N 72 Kelapa Gading sudah aman dan kegiatan belajar mengajar bisa kembali dilaksanakan. Kapolda meminta seluruh pihak tetap tenang dan tidak terpengaruh informasi yang belum bisa dipertanggungjawabkan. Perlu kami sampaikan juga bahwa Polda Metro Jaya telah melakukan pembersihan lokasi ledakan setelah pemeriksaan dan penyisiran di area kejadian selesai dilakukan. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kapolri, kegiatan belajar mengajar di SMA 72 ditargetkan kembali berjalan normal pada minggu ini. Dan insya Allah kegiatan belajar mengajar akan kami upayakan untuk bisa berlangsung secepatnya. Perlu kami tegaskan bahwa situasi saat ini telah sepenuhnya aman terkendali dan kami akan berupaya memaksimalkan untuk menjalankan seluruh proses penegakan hukum secara profesional dan profesional sesuai aturan yang ada. Hingga saat ini masih ada 11 korban ledakan yang dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. 1 di antaranya berada di ruang ICU.
Pihak rumah sakit menyatakan penanganan korban di ruang ICU melibatkan 6 dokter spesialis. Korban mengalami luka bakar di bagian muka dan tubuh. Satu orang masih di ICU dan kemudian sisanya di rawat inap. Kondisi yang dirawat inap berangsur mulai membaik. Di ICU kondisinya memang masih cukup parah dan serius, jadi belum bisa pindah ke ruang ranap biasa. Saat ini penanganannya dilakukan secara multidisipliner. Ini meliputi dokter anestesi konsultan intensive care, ini sebagai kaptennya. Direktur Utama Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih menyebut para korban ledakan di SMA N 72 Jakarta mengalami gangguan pendengaran mencapai 90%. Gangguan pendengaran disebabkan trauma akustik akibat suara ledakan yang dahsyat. Mulai melakukan asesmen lebih mendalam, jadi 3 hari pertama itu fokusnya adalah untuk menyelamatkan jiwa. Namun sekarang masuk ke dalam membahas masalah potensi kecacatan. Saya ingin merevisi nih, karena sebelumnya dikatakan masalah gangguan pendengaran itu sekitar 75%, tapi ternyata lebih dari 90% ada gangguan pada pendengaran. Adalah karena trauma akustik ya, akibat suara yang dahsyat yang keluar dari sana.